Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita ada di bab 3, yaitu teks eksposisi dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 bagian 1. Oke, kompetensi dasar pada bab 3 ini untuk teks eksposisi adalah 3.5, 3.6, 4.5, dan 4.6. 3.5 yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. 3.6 mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer dalam kurung lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang diperdengarkan atau dibaca. 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.6 menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Untuk materi hari ini kita akan fokus kepada 3.5 dan 4.5, yaitu mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Apa ya eksposisi itu? Menurut ilmiah, eksposisi itu berasal dari bahasa Latin exposition, yang berarti memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan. Eksposisi itu sendiri merupakan paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Tujuannya untuk memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menerangkan sesuatu kepada pembaca tertentu berdasarkan data dan fakta. Ciri-ciri eksposisi itu ada 6. Yang pertama, memuat fakta dan pendapat atau opini. Kemudian yang kedua, memuat informasi pengetahuan. Yang ketiga, menjelaskan sesuatu atau bersifat informatif. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian teks eksposisi itu umumnya menjawab tentang askadimega, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu ciri-ciri dari teks eksposisi. Kemudian unsur teks eksposisi itu ada 2. Yang pertama, gagasan atau opini. Gagasan opini ini disebut juga pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin, berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Yang kedua adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, suatu yang benar-benar ada atau terjadi dalam teks eksposisi. Fungsinya untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak atau pembaca. Perbedaan debat dan eksposisi. Ada teks debat dan ada eksposisi. Debat itu kegiatan untuk mempertahankan pendapat pro dan kontra untuk mencari solusi atas permasalahan yang dibahas. Kalau eksposisi itu teks yang dikembangkan berdasarkan penjelasan sesuatu dengan menggunakan struktur tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Nah, kalau tadi ketika kita lihat bedanya debat dengan eksposisi itu, di eksposisi ada yang namanya argumen. Nah, kita harus tahu dulu apa bedanya pendapat dan argumen. Pendapat itu masih berupa pendapat dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, terletak pada paragraf 2 atau lebih. Jadi, pendapat itu ya menurut dia seperti apa, subjektif seperti itu, dan terkadang tidak berdasarkan data atau fakta. Sedangkan argumen penjelasan untuk mendukung tesis atau pernyataan umum yang disampaikan penulis seperti fakta-fakta atau bukti, alasan yang logis, dan data hasil temuannya, terletak pada paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Oke, kita bagaimana cara mengidentifikasi informasi pada teks eksposisi? Kita dapat melalui pengajuan beberapa pertanyaan. Nah, jenis-jenis pertanyaannya ada 3. Yang pertama, pertanyaan literal. Yang kedua, pertanyaan inferensial. Dan yang ketiga, pertanyaan integratif. Apa itu pertanyaan literal?
pertanyaan yang jawabannya eksplisit atau tersurat, yang benar-benar tertulis langsung dan jelas pada teks. Contohnya, mengapa kita harus sarapan? Nah, dalam teks itu ada alasannya. Kemudian yang kedua, pernyataan inferensial, pertanyaan yang jawabannya implisit atau tersurat. Contohnya, apa tema artikel tersebut? Nah, yang ketiga, pertanyaannya integratif. Kalimat pertanyaan yang jawabannya dinyatakan secara integratif dari hal eksplisit atau implisit. Contohnya, apa simpulan yang dapat kalian peroleh dari teks tersebut? Jadi berdasarkan teks juga, tapi berdasarkan pendapat kita juga, seperti itu. Oke, istilah lain dari ide pokok. Nah, setiap teks itu memiliki paragraf yang terdapat ide pokoknya, setiap paragrafnya itu. Nah, sebenarnya dari ketiga nama lain dari ide pokok ini, fungsi dan artinya tetap sama. Yang pertama ada gagasan umum, ada gagasan utama, ada pokok pikiran. Itu sebenarnya secara keseluruhan tetap yang ditanyakan adalah ide pokok. Lanjut, ide pokok itu adalah gagasan utama atau gagasan umum, pokok pikiran, inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf itu. Jadi kalau paragraf itu menjelaskan tentang makanan, berarti ide pokoknya tentang makanan, seperti itu. Kemudian kalimat utama adalah pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan, atau kalimat yang berisi pokok pikiran utama yang menjadi dasar kalimat utama, tidak selalu di awal, bisa di tengah dan campuran di awal atau di akhir. Kemudian kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas itu biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang terjadi pada topik. Jadi ketika kita sudah tahu kalimat utamanya berada di awal dan dia bersifat umum, kalimat penjelasnya itu menjelaskan hal lain dari apa yang dijelaskan pada kalimat utama. Kemudian terakhir simpulan. Simpulan adalah suatu hal yang disimpulkan dalam sebuah teks. Jadi untuk menyimpulkan sesuatu, kita harus membaca terlebih dahulu paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi tidak berdasarkan satu paragraf saja. Itu simpulan. Oke, bacalah dan pahamilah contoh berikut. Rika adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Bahkan terkadang Rika ikut berjualan di warung saat ada jam kosong di kampusnya. Oke, kita lihat gagasan utamanya itu Rika anak yang rajin. Kalimat utamanya, Rika adalah anak yang rajin. Nih, dia di awal kalimat ya, kalimat pertama. Kemudian kalimat penjelasnya, dia selalu bangun pagi setiap hari. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Kemudian, bahkan terkadang Rika ikut berjualan di warung saat ibunya saat ada jam kosong di ruang kampusnya, kayak gitu. Kenapa bisa kalimat utamanya itu di awal? Karena kita lihat Rika adalah anak yang rajin. Nah, itu umum. Nah, kenapa kita bisa menyebutkan bahwa Rika anak yang rajin? Nah, dijelaskan di kalimat berikutnya. Kenapa ada alasannya dia rajin? Karena dia bangun pagi setiap hari, terus suka membantu ibunya sebelum berangkat ke kampus, bahkan suka membantu ibunya ketika dia ada jam kosong, seperti itu ya. Nah, kemudian tugas untuk hari ini, baca dan pahami dua paragraf pada slide berikut. Tulislah 2 teks dan soal perintahnya di buku tulis. Kemudian jawab soal tersebut di buku tulismu dan tulis nama dan kelas. Nah, di sini ada teks tentang soto. Silakan dipahami. Tulis dan teks dan soal di buku tulisnya, tentukan ide pokoknya, kalimat utamanya, kalimat penjelasnya, dan kesimpulan dari paragraf itu apa. Jangan lupa tulis tangan, tanggal, nama, dan kelas. Kemudian ini untuk slide kedua,
teksnya tentang Indonesia dan keragaman budaya. Silakan tentukan gagasan umum dan kalimat utamanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita bermakna, dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Bu Deo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.